Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fajal muttaqun amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, kita selalu bersyukur kepada Allah atas semua nikmat dan karunia-Nya dan berharap semoga kita menjadi hamba-hambanya yang pandai mensyukuri nikmat-Nya. Amin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan dan teladan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita diaku menjadi umatnya, menjadi pengikutnya yang sejati. Bapak Ibu, sebagaimana disampaikan pembawa acara tadi, kita sampai pada materi insya Allah ini yang terakhir tentang ahli surga. Ahli surga itu siapa? Ini sudah kita bahas di materi-materi sebelumnya, yaitu orang bertakwa yang mendapat maghfirah Allah. Dasarnya adalah surat Al-Imran ayat 133. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kepada ampunan Allah dan surganya yang seluas langit dan bumi yang disediakan kepada orang-orang bertakwa. Jadi surga itu disediakan untuk bertakwa. Tapi syarat ketentunya berlaku. Yang bertakwa seperti apa? Orang bertakwa yang mendapat ampunan dari Allah. Karena ayatnya tadi bukan wasari'u ila jannatin arduha samawati wal ardu, tapi kepada maghfirah. Wasari'u ila maghfiratin wa jannatin. Begitulah orang takwa yang mendapat ampunan itu yang seperti apa? Orang takwa itu kalau para ulama secara umum itu mendefinisikan sebagai orang-orang beriman yang melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya dengan penuh keikhlasan, kesabaran dan istiqomah. Itu gitu. Jadi jangan dipotong. Jadi melaksanakan perintah Allah itu didasari dengan keikhlasan, kesabaran dan keistiqomahan. Oleh karena itu Rasul memberitahu kita bahwa amal yang paling disukai Allah bukan masalah besar atau kecil, tapi masalah konsisten, keistiqomahan itu. Begitu. Dan ikhlas, sabar dan istiqomah itu berlevel-level, ada levelnya. Ini apa yang dahulu kita ulas dulu ya. Misalnya contoh dalam kehidupan sehari-hari, orang yang berpenghasilan 1 bulan 1 juta dengan orang yang berpenghasilan sebulan hanya 5 sampai 10 juta. Tetapi ketika diminta infak itu tentu harus tidak sama kan? Zakatnya juga sudah sama, sedekahnya. Tapi ternyata prakteknya banyak dalam pengajian atau dalam Jumatan yang lain-lain. Orang yang kaya itu yang penghasilan 1 juta, ini contoh saja ya. Itu kalau infak 100.000 itu kan gak kerasa. Coba enteng kan Pak? Tapi orang yang penghasilannya 5 sampai 10 juta 100.000 itu berat. Nah ini menunjukkan level keikhlasan. Ngatasi tukang ojek online ya, itu bisa cuma 1 juta juga misalnya. Tapi mau duit perusahaan nunggu
menunggang mobil bagus, masa ya harus 100 juta. Nek ngono levelnya ya beda. Ini orang yang berpenghasilan kecil tadi menunjukkan level lebih tinggi dari orang kaya yang memang itu nggak mati itu contoh sederhana. Jadi kelas itu nanti caranya sabar juga begitu. Ditimpa sakit itu orang kaya itu biasanya kalau sakit gue hiram-hiram dokter spesialis ini itu dan sebagainya. Sakit itu sedikit itu sudah terus dokter terus apa gitu. Tapi orang yang penghasilannya rendah atau orang miskin punya sakit yang sama kira-kira gimana? Jadi dia tidak mau ke dokter, membayar dokter itu mahal karena itu banyak orang tua menyekolahkan anaknya ke dokteran dengan niat motivasi karena dokter itu sugih nantinya tidak bayarin lumayan. Bukan tujuan masukkan anak ke kedokteran agar bisa menolong banyak orang untuk mengobati yang sakit gitu kan. Coba kira-kira pernah kita dengar ada dokter pasiennya miskin terus malah disangoni atau digratiskan atau tetap harus bayar? Orang kita ke dokter itu harus utang-utang. Ya gitu. Oleh karena itu ketawakalan itu sabar itu nanti terlihat. Ya coba buru-buru ke dokter. Walaupun ke dokter misalnya kalau seperti saya pegawai gratis BPJS. Bukan gratis nih, mau tiap bulan dipotong gaji. Tapi ya nanti. Sebabnya apa? Yang menyembuhkan itu Allah. Nah, itu menjadi dasar kesabaran seseorang. Yang miskin itu juga bukan karena punya duit, ya karena sabar itu karena Allah yang menyembuhkan. Berharap nanti sembuh. Kalau sudah dibunuh 3 hari enggak begitulah istiqomah juga gitu. Jadi amal itu bukan masalah banyak sedikitnya, tapi masalah konsistennya. Jadi kita ini beramal soleh itu tergantung dari tingkat keikhlasan, kesabaran dan keistiqomahan. Orang yang ikhlas itu tidak akan mampu digoda iblis dan setan ya. Karena iblis itu ketika diputuskan Allah menjadi penghuni neraka jahanam, minta ditangguhkan agar bisa menggoda anak turun Adam. Dan itu mendapat egalitas Allah, silakan. Kecuali orang ikhlas tidak akan bisa digoda gitu. Yang kedua sabar. Sabar itu orang yang dekat, orang yang dikasih Allah. Inna wa ma'a sabirin ya. Dan istiqomah itu yang paling tinggi itu jaminannya hidup tanpa rasa takut dan khawatir, sedangkan dia di akhirat akan menjadi ahli surga. Misalnya dalam surah Al-Ahqaf ayat 13-14. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Jadi orang-orang yang menyatakan rohnya itu Allah dan istiqomah dengan itu, maka tidak ada takut bagi mereka dan tidak perlu bersedih hati. Jadi kalau hidup kita itu terbebas dari rasa takut dan sedih hati, kira-kira hidup yang seperti apa? Sebab kita itu selalu khawatir, khawatir terhadap sakitnya, khawatir terhadap nasib pekerjaannya, dagangannya, anaknya yang sekolah lulus pondok nilainya bagus kemudian yang sudah lulus pekerjaannya juga khawatir terus. Padahal Allah itu sudah menulis itu rezeki orang, nasibnya, jodohnya, matinya itu sudah. Makanya orang beriman itu salah satunya beriman kepada takdir. Bapak Ibu
orang mati itu kan apa? Apa karena diabetes? Apa karena jantung? Atau karena kecelakaan? Orang mati, orang meninggal dunia itu bukan karena itu semua. Diabetes itu kan menyebabkan tidak menyebabkan orang mati, jantung. Yang menyebabkan orang mati itu jatah hidupnya habis. Dan walaupun sakit, itu sabar kan? Justru karena sabar itu akan dihapus dosa. Itu kalau diterima dengan ikhlas, sabar dan istiqomah. Nah itulah. Jadi orang takwa itu begitu. Orang takwa yang mendapat maghfirah itu orang takwa yang memiliki jiwa mutmainah. Jadi Allah itu meminta kita untuk bersegera mendapat ampunannya. Dan oleh karena itu Rasulullah bahkan yang maksum, yang dijamin masuk surga, tiap hari tidak kurang dari 70 kali memohon ampun Allah bertobat. Nah kita ini gimana? Coba kapan kita bertobat kepada Allah itu kalau dilakukan lesan dengan mengucap astagfirullahaladzim, tapi itu baru di mulut. Kalau mohon ampun sesungguhnya berhenti dari apa yang dia perbuat, salah yang dia perbuat itu, maksiat yang dia perbuat itu, dan segera mengingat Allah. Kalau ada kaitan dengan manusia lain, minta maaf, kemudian mohon ampunan itu, dan tidak melanjutkannya dan menggantinya dengan yang lebih baik. Surat Ali Imran ayat 135. Ya, itu umum dan dicek tulisan dari 133, 134, 135. Itu kalau dicek itu sampai 139 kaitannya itu. Tapi ini momennya itu ketika Allah melarang kita makan riba. Jadi mulainya sebetulnya 130 sampai 139. Nah, orang beriman yang mampu meningkatkan takwanya sehingga hari ini lebih baik dari kemarin, jadi orang untung kan? Itu kemudian kalau Allah memberikan maghfirah, itu akan memiliki jiwa permainan. Kenapa? Karena dalam surat Al-Fajr Allah itu tidak menyebut untuk hambanya yang akan masuk surga itu dengan ya ayyuhalladzina muttaqun, ya ayyuhan Tuhan, nafsul mutmainnah yang disebut. Ya surat Al-Fajr itu 27 sampai 30. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah. Ya kan? Ya ayyuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila radiyaki mardiyah fakuli fi ibadi wa kuli jannati. Jiwa-jiwa yang tenang, nafsu mutmainnah. Ya, ini jiwa-jiwa yang tenang. Masuklah ke dalam ridho Allah dan hamba-hambanya dan surganya. Itu diminta untuk masuk surga itu orang yang berjiwa mutmainnah. Sedangkan surga tadi disediakan untuk orang yang bertakwa, yang mendapat ampunan. Berarti ahli surga itu orang bertakwa yang mendapat ampunan dan memiliki jiwa mutmainnah. Kalau terjemahnya sih jiwa yang tenang. Kita ini jiwanya sudah tenang, belum gerak-gerak. Nah, itu untuk refleksi dan muhasabah ini. Nah, sekarang materinya orang yang bertakwa yang mendapat ampunan dengan jiwa yang tenang yang seperti apa? Kita tenang. Allah memberitahu kita bahwa orang yang berjiwa tenang itu yang sudah tidak terperdaya oleh keduniaan. Mengapa tidak terperdaya? Karena dia tahu persis harga atau nilai dunia dan harga atau nilai akhirat. Sehingga orang yang jiwa tenang tidak terperdaya pada kehidupan dunia.
Karena dia tahu persis harganya, dunia berapa, akhirat berapa, nilainya ada persis. Dan dia telah menetapkan prioritasnya itu untuk akhirat. Tapi tanpa harus lupa kenikmatan dunia karena masih hidup di dunia. Begitu. Surat Al-A'lam ayat 16 dan 17. Bal tu'siruna al-hayata dunya wal akhiratu khairun lakum. Kebanyakan orang-orang dalam kurung yang kafir ya. Coba baca-baca. Ini hitam ayatnya itu untuk orang kafir. Jadi itu mengejar dunia. Kenapa? Karena dalam hatinya ada penyakit namanya wahan. Ya, ubud dunia wa kharoyatul maut. Mencintai dunia, mengejar dunia. Dan dunia itu apa? Dijeda dulu ya, melanjutkan ayat ini. Jadi kebanyakan orang mengejar dunia karena kafirnya itu. Karena apa? Mengingatkan padahal akhirat itu lebih baik dan kekal. Lebih baik itu tidak sama, tidak seimbang. Kira-kira kalau di alun-alun dengan ngaji di masjid lebih baik mana? Lebih masjid. Nah itu berarti ngerti prioritas. Ya ini Mas Taufik belum berani gitu. Kira-kira buka jalan sehat dengan menggoni pengajian prioritas mana? Nah akhir. Makanya Allah menanyakan di surat Ali Imran 142 atau Al-Baqarah 214. Catat dibaca. Apakah kalian mengira mau dapat surga? Mau masuk surga? Padahal belum terang bagi Allah siapa yang bersiap di antara kamu dan siapa yang sabar. Padahal ya ayat yang dengan kalimat yang sama di Al-Baqarah 214. Padahal belum merasakan cobaan sebagaimana umat terdahulu dicoba dengan penderitaan, kesengsaraan, sakit dan seterusnya. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samawati. Sampai-sampai Rasulullah dan orang beriman itu bertanya, mata Rasulullah kapan kata Allah? Inna sallallahu qariban. Sesungguhnya pertolongan itu dekat. Nah untuk itulah maka di surat Ad-Duha ayat 4 juga Allah mengingatkan wa lal akhiratu khairu laka minal ula. Dan akhirat itu kan yang kemudian itu lebih baik bagimu dan bagimu daripada yang terdahulu. Nah, cuma memang itu kaitannya dengan tujuan di ciptaan manusia yang akan kita sampaikan insya Allah pada materi berikutnya. Nah, prioritas yang diambil orang takwa yang mendapat ampunan dan berjiwa tenang itu mainan itu diterangkan Allah di dalam surat Ali Imran ayat 14 sampai 17. Silahkan disimak, diperhatikan apakah kita termasuk di dalam itu atau tidak. Zuyyina linnasi hubbu syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minal dhahabi wal fiddati wal khayli musawwamah wal an'am wal harth dalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahul husnul ma'ab. Ayat 14. Dijadikan indah pada pandangan manusia apa-apa yang dia ingini, yaitu wanita-wanita yang cantik tentunya ya, anak-anak yang membanggakan, harta benda yang banyak dari emas, perak. Kalau sekarang tambah dolar, karena
kertas itu bukan alat transaksi zaman Rasulullah. Dari emas perak, emasnya disebut dinar, peraknya disebut dirham. Kendaraan, kalau dulu udah tunggangan, sekarang kendaraan. Binatang ternak kawal ada, itu dapat legalitas. Allah mengatakan dari mata hayat di dunia yang seperti itulah keindahan dunia yang dimiliki manusia tadi. Kalau kita sering mendengar itu istilahnya harta, tahta, wanita, gitu. Padahal kalau menurut sebutan Quran itu wanita dulu, baru harta, baru tahta. Kendaraan itu dulu kan tahta, wanita dulu. Memang kita tuh sering wolak-walik karena ekskabul salah kaprah dan orang kurang menduakan kita itu kalau ngomong samawa itu kan apa samawa itu sakinah mawaddah warahmah. Sakinah itu tujuan utamanya, tidak diperoleh sakinah kalau tidak ada mawaddah warahmah. Jadi nyebutnya harusnya mawaddah warahmah wasakinah. Nah, orang biasa aneh, orang lumrah itu. Seperti misalnya aku tak ada minyak joy, tapi tulang ini apa? Tulang ini artinya PP itu apa? Pulang balik. Pulang balik. Pulang balik. Bulan ini artinya apa? Kalau pulang PP itu singkatannya PP ya bukan BB ya. Berarti pulang pergi. Nah, kok angkat dulu wis pulang sih. Kudune nyebut ya pergi pulang. Gimana? Dan banyak dari kehidupan ini. Sehingga dalam ibadah kita ini juga sering kabur. Dasarnya itu dasar harus biasa. Walaupun salah dilakukan. Nanti kan dari sini benar, kamu hitam. Misalnya, kita itu mau benar atau mau baik, misalnya. Baik dan benar atau benar dan baik. Ya, kalau BB itu harusnya benar dulu. Yang penting benar, karena Allah itu menerima amal yang benar. Dan tentang baik itu level tadi. Karena tingkat iman, tingkat kebaikannya berbeda. Sehingga nilai dari Allah berbeda. Saya seorang dosen juga harus begitu. Jawab benar, jadi kebenaran itu juga berlevel. Ya, baik berlevel. Kok bisa gitu? Makanya kalau orang Jawa itu mengatakan apa itu selain benar juga tepat. Selain benar juga tepat. Misalnya kalau orang memanah itu ada lingkaran kan? Kalau masuk lingkaran benar, tapi yang tepat, yang persis di asnya, di tengahnya. Bener tur pener gitu. Jadi ana benere, ana penere. Sing bener durung tentu bener, nah sing bener mesti bener. Nah gitu misalnya di Jawa kan gitu. Sudah ada saja. Kembali ke tadi, orang yang tenang jiwanya, yang disuruh untuk masuk surga itu kan ya ayat Tuhan nafsul mutmainah, bukan ya ayat mutakun, bukan. Padahal yang disediakan oleh orang takwa gitu. Kita harus memahami alur itu. Orang tenang itu oleh Allah akan diuji terhadap keduniaan itu. Dengan akhir ayat 14 itu kalimat awal itu dari matakul hayat di dunia wallahu indahu husnul ma'ab. Tadi yang disebutkan wanita, harta, tahta itu memang menjadi keinginan manusia, tetapi ada yang lebih baik di sisi Allah. Ya. Sampai Allah bersumpah wallahu indahu husnul ma'ab. Nah,
Berarti harus ada prioritas di situ. Karena ada yang lebih baik, tentu kita akan memilih yang lebih baik. Kalau waras, saya ini banyak orang waras. Orang waras di bulan ini jenenge orang sakit. Nek waras jasmani ya berobat dokter atau ahli terapis. Nek orang waras rohani terus itu ngaji ya udah. Motor Quran ya orang sama nanti dari orang pokok dan seterusnya. Mulai orang waras itu disebut orang gila. Kenapa? Karena tidak tahu dirinya. Sekarang ini banyak orang yang nggak tahu diri apa sedikit tahu diri. Orang yang tahu diri itu mengetahui, memahami siapa sesungguhnya dirinya. Kenapa menjadi ada? Bagaimana proses menjadi ada? Tujuan apa diadakan? Harus bagaimana menjadi ada? Apa yang harus dilakukan? Dan setelah itu dia harus mempertanggungjawabkan keberadaan itu bagaimana pertanggungjawabannya. Itu yang disebut dalam bahasa Jawa ilmu sangkan para mati. Dalam di orang Jawa itu ilmu mati. Tapi kalau dalam Islam itu ilmu paling dasar. Itulah apa namanya relatifnya ilmu. Dasar. Karena untuk mengetahui di luar dirinya, dia harus tahu dirinya dulu. Ini paling dasar. Elementary maksudnya. Bagaimana bisa mengetahui orang lain, mengetahui Allah, Rasulullah, makhluk Allah yang lain? Ya pokoknya di luar dirinya, kalau dirinya saja tidak tahu, maka orang yang demikian disebut orang yang tidak tahu. Kalau dia tahu dirinya disebut orang yang tahu. Kira-kira orang yang tidak tahu itu bagus, benar atau bagus atau baik atau buruk. Sehingga orang yang memakan harta yang bukan haknya melalui ngapusi, menipu, korupsi atau yang lain-lain itu dilakukan karena dia tidak tahu diri itu. Kalau orang tahu sih bukan haknya kan? Gitu. Makanya ini seperti binatang. Karena ketika tidak menggunakan potensi dirinya itu untuk memilih dirinya untuk memahami Allah, Rasul dan Islam. Ada dalilnya surat Al-A'raf 179. Sungguh aku jadikan isi neraka jahanam kebanyakan jin dan manusia. Mereka diberi hati tapi tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Jadi bapak-bapak ibu memahami ayat-ayat Allah itu tidak dengan pikiran, tidak dengan akal, tidak bisa. Oleh karena itu banyak orang cerdik, pandai, luar biasa kepinterannya, tapi dikatakan Allah jadi dia bodoh. Ya, karena dia tidak bisa memahami ayat Allah, baik kauliyah. Di situ apa merinci? Mereka diberi hati tidak digunakan untuk memahami ayat Allah. Nah, Rasulullah sampai mengatakan baik buruknya orang itu tergantung pada segumpal darah yang ada di dadanya, yaitu hatinya. Kalau hatinya baik, bercahaya, baiklah orangnya. Kalau hatinya buruk, gelap, ya, nurani dan zulmani, maka orangnya buruk orangnya. Gak bisa bedakan karena dalam kegelapan. Tapi kalau orangnya itu dalam terang-terang, jelas mana haram itu, mana benar mana. Yang dalam bahasa Quran disebut furqan. Dan furqan itu hanya dimiliki orang bertakwa. Warna yang takilah dia adalah dinamamu kita Allah. Kemudian bapaknya takilah yang alakum furqanan. Dan kalau kalian benar-benar takwa, maka akan dibutuhkan kemampuan membedakan mana benar, mana salah, mana halal, mana haram, mana
baik-baik. Mana jalan menuju ridhonya Allah dan mana jalan yang menuju kepada murka dan neraka Allah. Ini bukan. Caranya gimana? Ya takwa yang sebenarnya, yang hidup berdasarkan pedoman tuntunan Allah, yaitu Al-Quran. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah 185. Waladhi abjala Qur'ana huda linnas wa bayyinati minal huda wal furqan. Jadi orang bertakwa itu cirinya harus punya Quran. Nah, supaya punya Quran menjadi takwa, ya harus hidup berpedoman pada Quran. Jadi diturunkan Quran itu huda linnas, itu menjadi petunjuk bagi manusia. Bahkan manusia ini bukan orang takwa, orang beriman, orang Islam. Tapi responnya manusia kan ada dua, menolak dan menerima. Yang menolak disebut kafir, yang menerima disebut muslim, mukmin, mutakin. Karena tingkat penerimaannya. Yang muslim itu boleh nafsi, yang mukmin itu muqtasid, yang bertakwa itu yang sabiquna. Nah itu surat Fatir ayat 32. Nah oleh karena itu orang-orang yang terperdaya dunia itu tentu belum memiliki mulia dan akan bertakwa. Ayat 15 lilladzina ayat 15 qul a'unabiyukum bi khairin dzalikum. Itu kan. Maukah aku beritahu siapakah orang yang demikian itu? Yang memprioritaskan agar normatifnya, yang lebih memilih, yang lebih baik dan kekal, yang lebih baik dan lebih tinggi. Lilladzina taqaw rabbihim, yaitu orang yang bertakwa kepada Rabb-nya. Berarti orang yang membuat prioritas dan tidak terperdaya tadi itu orang bertakwa. Karena memilih yang lebih baik. Kan qul a'unabiyukum bi khairin dzalikum. Maukah kamu menunjukkan apa yang lebih baik dari itu tadi semua? Lilladzina taqaw rabbihim, yaitu ini untuk orang yang bertakwa kepada Rabb-nya. Apa itu yang lebih baik? Jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa azwajun mutahharah wa ridwanun minallah. Surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, mereka kekal di dalamnya, diberikan pasangan yang disucikan, perawan dan keridhaan Allah. Orang itu harus dapat itu Allah seperti itu. Maka di surga itu kenikmatan tertinggi itu dapat bersama dengan Allah, berwajah, melihat wajahnya langsung. Sebagai orang beriman yang selalu berpikir, memperhatikan, menggunakan akal, tentu bertanya-tanya, Allah yang kita sembah itu seperti apa? Nah itu nanti di akhirat saja, di akhirat saja. Di dunia dan saja. Sehingga cita-citanya yang menjadi yang sulit. Itu kenikmatan ini. Kenikmatan tidak ada di dunia. Kita itu pernah merasakan nikmatnya makan minum, berhubungan dengan istri, dan kenikmatan lain lah. Tapi ada kenikmatan yang di dunia tidak bisa kita rasakan. Dan itu paling tinggi loh itu. Tapi ya itu tadi caranya bertakwa, mendapat maghfirah, kemudian dia memiliki nafsu mutmainnah, juga tenang, dan tidak terberaninya memilih akhirat atau lupa. Siapa mereka? Alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Takwa yang tadi semua itu orang yang berani mengatakan Rabbana innana amanna, ya Rabb, sesungguhnya kami beriman.
Jadi menampakkan dalam hidup kesehariannya itu ciri-ciri keimanan, menunjukkan bahwa dia itu memiliki syarat-syarat adalah definisi taktik keimanan. Apa itu? An-Nur surat 15. Innamal mu'minuna alladziina aamanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Ini pakai kata tauhid innama, sesungguhnya mukmin orang-orang beriman hanyalah mereka yang beriman pada Allah dan Rasul-Nya, yang tidak ada keraguan terhadap keimanannya, namanya yang dituduh dalam hubungan iman itu, dan berjihad dengan harta dan jiwa di jalan Allah. Allah menguji takrif ini dengan ulaika humus shadiqun. Itulah yang benar imannya. Berarti kalau tidak demikian tidak benar. Artinya ya salah. Nanti kita jujur pada diri apakah takrif itu sudah ada pada diri kita. Yang disebut orang beriman itu yang mampu menegakkan syahadatnya, tauhidnya, akidahnya dari syirik. Tauhid itu ada 3. Tauhid rububiyah, tauhid mulkiyah, dan tauhid uluhiyah. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Fatihah dan An-Nas sebagai pembuka dan penutup. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Mulkiyah. Iyyaka na'budu wa iyyaka uluhiyah. Kalau dalam surat An-Nas itu malah eksplisit langsung. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas. Katakan, ya, aku berlindung. Berlindung itu menyandarkan diri, berharap. Inilah tauhid. Kepada siapa? Roh yang manusia, mulk yang manusia, ilahi nas, Allah. Jadi kalau sekarang ini ada orang-orang memahami tauhid itu hanya tauhid rububiyah, nama uluhiyah, kemudian muncul tauhid baru. Kenapa saya katakan muncul tauhid baru? Karena munculnya itu belakangan, setelah Islam itu beralih menjadi mulkan. Ya, karena mulkiyah itu kaitannya dengan kekuasaan. Kalau kekuasaan kan punya Allah. Kekuasaan itu ditunjukkan dengan adanya hukum syariat. Jadi kita harus taatnya kepada hukum Allah. Sementara hukum Allah itu sudah dirubah oleh manusia. Gitu. Disitulah mulai ada asma wa sifat. Asma wa sifat itu sifat-sifat sesuai namanya yang baik. Yang oleh Allah dijelaskan dalam surat Toba ayat 8. Ini tadi kan a'udzu birabbil nas, malikin nas. Kalau surat Toba 8 itu Allahu la ilaha illa huwa lahul asmaul husna. Allah itu tidak ada Tuhan lain yang memiliki nama-nama yang baik. Jadi itu sifat-sifat. Bahkan di dalamnya ada sifat al-mulk. Loh, ini rancu, makanya itu rancu. Sesuatu yang rancu itu membingungkan kemana, itu orang jelas. Allahu Akbar
al-qudus, as-salam, al-mutakabir, itu harus semua. Itu sifat-sifat Allah yang harus kita pahami. Karena kalau Allah itu ar-Rahman, kita Abdul Rahman. Kalau Allah itu Maha Rahman, kita abdinya yang Maha. Kalau Allah itu ar-Rahim, maka kita Abdul Rahim. Kalau Allah itu al-Mulk, maka kita Abdul Mulk. Allah Kudus, al-Kudus, kita Abdul Kudus. Kalau dan seterusnya. Kalau Allah Al-Qahar, kita Abdul Qahar. Ini begitu tepatnya. Jadi jangan seperti orang menyebutkan nama-nama buah, apel, semangka, terus muncul bayam, karena bayam bukan buah-buahan. Walaupun ada kaitannya, semua itu adalah makanan yang mengandung nutrisi yang dibutuhkan dalam jumlah kecil yang disebut mikronutrien, yaitu vitamin dan mineral. Itu jangan ragu ya. Jadi begitulah orang beriman itu yang menegakkan tauhidnya tadi 3 tadi berarti membebaskan dari syirik. Jadi syirik juga ada 3. Syirik rububiyah, syirik uluhiyah, syirik ilahiyah. Syirik rububiyah itu pemahaman kita sampai pada seluruhnya itu ciptaan Allah, punya Allah. Maka yang mengatur yang punya. Sebab Allah itu kan Al-Khaliq, Maha Pencipta. Nah, selain Allah itu makhluk, ada Khaliq, ada makhluk. Jadi Allah mencipta, selain Allah ciptaan. Manusia itu makhluk atau Khaliq? Kan abdinya yang menciptakan, makhluk ciptaan, gitu? Semut ciptaan Allah, gitu? Batu ciptaan Allah, betul? Banyu ciptaan Allah, betul? Angin ciptaan Allah, betul? Makhluk semua. Maka kalau disebut namanya makhluk hidup dan makhluk tidak hidup, bukan benda mati. Mati kok mati ini ya, urip kapan? Sebab mati itu akibat hidup. Itu kalau saya ngajar ada biologi kan, itu di biologi itu ada abiotik, ada biotik, abiotik. Biotik itu hidup, makhluk hidup. Abiotik berarti makhluk tidak hidup, bukan makhluk mati atau benda mati. Batu itu makhluknya Allah, sehingga kita tidak boleh berlaku sembarangan pada makhluk Allah. Tapi sekarang itu orang semena-mena bukit dikeruki, batu pasirnya dijual, tapi kerusakan yang ditinggalkan dia tidak tanggung jawab. Jalan raya buang, akhirnya jadi keruh dan seterusnya. Masya Allah. Itu ada ayat yang menjelaskan itu. Awak nggak suka. Nah, kita jangan kalah dengan semangatnya mereka. Orang yang tidak terpedaya dunia memilih akhirat karena lebih baik itu adalah orang takwa yang buktinya harus dibuktikan dalam kehidupan, sehingga mengatakan Robbana inana amanah ya Rabbu ya Tuhan, aku ini orang beriman. Orang beriman itu memenuhi kaidah dan takrif keimanan tadi di dalam surat Al-Baqarah 15. Selain menegakkan tauhid, yang kedua sumalam yartabu, tidak kemudian tidak ragu. Jadi imannya, kepercayaannya 100%. 100% itu dalam bahasa Al-Quran kafah. Oleh karena itu orang beriman disuruh kafah dan tidak mengikuti setan. Jadi jangan dipotong-potong, saya saja. Bapak Ibu, selain menegakkan tauhid tadi,
Dia tidak ada keraguan. Kepada apa? Kepada Allah, kepada kitab Allah, kepada malaikat, kepada rasulnya, nabi-nabi, dan kepada takdir serta kehidupan akhirat serta takdir. Kita masih ada keraguan terhadap ini. Berarti kita harus berani jujur bahwa Allah itu menjamin rezeki kepada kita dan anak-anak kita. Kita harus gelisah takut tidak terpenuhi kebutuhan karena rezekinya nanti seret dan sebagainya. Itu beratnya pada siapa? Itu sebagai tanda bahwa jika tidak ada ragu, belum sampai minggu kedua istri saya laporan, wah kita tinggal sendiri, anaknya minta sate. Coba, apa kata saya? Wah minta sate. Bukan, itu belum. Utang saya ini mau utang dia cari aku ini. Mau aku sepanjang itu orang tahu utang. Tapi aku minta apa? Nah anaknya minta kasih, akhirnya diberikan. Sore ini malam lah maghrib itu duduk satu rumah datang. Kamu yang memberikan kemampuan saya. Kenapa? Pak, saya tugas keluar. Langsung rangsor, bapak yang lagi dengan saya. Dapat tugas artinya dapat satu. Nah, satu ini rumahan sate kambing sok. Neng aku makan sate kambing, sekotak gue. Karena sate ini dimakan anaknya mau kan? Jadi saya berdoa itu. Atau saya itu berdagang, dagangan itu sudah dibawa belum dibayar, sampai lama saya lupa. Istri saya padahal sampai susah mau melahirkan, dilarang desa ke bidan, belum mampu ke dokter waktu itu, ya ke bidan. Meskipun kurang sisa kamu, udah malah wirawiri layanan orang tahu dari bidan terakhir mereka kayak dari ini serong minggu, tapi kan saya ini kosong. Orang-orang yang tahu motor, pakai motor dalam pada saat itu mau beli motor ke bidan, terus diperiksa, wah ini sudah berapa bu? Saya pulang dulu sudah lagi. Mau saya ngebut pulang, bawa salin dan lain-lain. Pokoknya sengkangannya si orang dia dibawa dan seterusnya. Orang itu juga ini. Ini memberikan ayo. Istri saya di rumah sakit melahirkan, saya nggak menangis karena pulang ambil gaji sampai di sana dimudahkan Allah. Malah cepat. Saya ke situ dulu sebentar sebagai bohong, jadi dan anaknya itu sekarang ya nasibnya ya apa ya alumni sekarang jadi kepala pabrik di perusahaan farmasi Sandiwara dan seterusnya. Dia sudah dikirim dari perusahaan ke Portugal, pakai ke Cina. Jadi percaya. Nah ini bukan apa-apa, ini untuk motivasi kita. Bapak tahu anaknya itu lahir sorenya, malamnya itu ada tamu. Orang yang lama tidak ada di samping saya itu panik. Ternyata banyak yang ambil dagangan saya itu seorang kolonel tentara. Tugas di Magelang Pak, diambil aslinya Arcawinan ketemu dengan saya itu ketika dulu kan ada penataran untuk penatar Pempas. Saya itu punya legalitas menjadi penatar. Pak Kolonel tentara
ngajar Allah. Nah, dan yang lain-lainnya. Jadi kita tidak akan kalau Allah itu kan kalau kita mendekati dengan jalan, Allah dengan lari. Kalau kita sejengkal, Allah secepat gitu ya. Kalau kita lambat, mau cepat. Jadi sebetulnya kita itu bagaimana ketemu di satu titik dengan Allah itu. Inilah budaya yang membawa kita ke pada takwa. Itu. Nah, kemudian ketidakraguannya itu baik pada Allah, pada kitab Allah, pada Rasulullah, kepada hari akhirat, pada takdir. Jadi kalau misalnya bapak-bapak nanti pulang atau ke pasar atau kemana mau bayar dompetnya apa mau pasisi bensin mau di mana mau nawar si bensin jadi lagi. Respon pertama kali terjadi itu apa? Loh, orang responnya apa? Orang pertama otomatis inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini orang karena bilang bayar ya Pak. Gimana? Jatuh inna lillahi. Karena itu suatu rahmat. Sabar. Nah, kita tidak ragu, kita tidak takdir. Saya pernah naik bis dari kampung halaman dari Demak. Nah, istri saya ikut, anak saya yang nomor 2 tadi yang lahir tadi ikut, yang nomor 1 itu di bannya, di ban istri saya. Naik mobil bis Nusantara. Dari Nusantara dulu dari Semarang, Jogja. Saya mau Jogja. Saya sedang S2. Ketika berhenti di Secang Pemagelang itu kan berhenti dulu, saya turun ke toilet. Nah ibunya enggak, anak saya. Setelah pulang dari toilet, anak saya itu nanya dari mana bapak. Toilet aku masuk ke sana. Nah ini bisa berapa orang? Nangis rakar-rakar enggak. Pokoknya turun, lagi bapak enggak turun, saya mau turun. Akhirnya bis saya stop, saya turun sampai juga. Turun, karena minta ke situ ya sudah. Ya anaknya harus dituruti gitu, soleh. Nanti akan saya jelaskan suatu ketika insya Allah tentang perkembangan spiritual manusia dari lahir sampai nanti ada tahapannya. Ini ayat karunia Allah. Bagaimana kita memperlakukan anak itu pelajarannya tarbiyatul awal di Islam, tarbiyatul nafsa di Islam. Nah, sampai di Jogja buka dompet. Karena anak rewel itu tadi saya masukannya nggak benar. Karena tadi saya buka untuk bayar WC. Sekarang ini kan semuanya bayar kalau mau bayar pasti. Nah, ya wis kan panik. Tapi dia juga bawa gue malah kayak mau beda. Aku ketua keluarga itu bawa seperlunya. Tapi sing penting kan surat-suratnya itu. Ya wis tadi mati. Tapi nanti kan rezeki kita orang yang berarti. Tapi yang orang yang wis insya Allah mengganti yang lebih baik. Saya 3 bulan pulang ke Purwokerto. Itu saya kos di saya TSB. Pulang ke Purwokerto, ke kontrakan saya di Purwokerto. Itu ada paket. Ternyata paket dompet saya 3 bulan. Ada surat pengantarnya, mohon maaf
mengembalikan. Dan itu bisa nanti. Cobalah kita perhatikan kehidupan kita. Gitu. Nah, sumalah kata, tapi kemudian diikuti dengan jihad fisabilillah, dengan harta dan benda. Jihad itu kesungguhan. Jadi jihad itu bukan perang, tusuk-menusuk, tembak-menembak. Itu salah satu jenis jihad. Bahkan kepada nafsu kita jika harus berjihad, harus mengendalikan itu dengan jihad. Gitulah. Jadi kita tunjukkan kalau kita itu orang beriman yang memiliki tauhid sempurna, yang tidak ada keraguan dan seterusnya tadi ya, kemudian berjihad. Kalau oleh karena itu orang beriman itu pantas kalau Allah memberitahu kita cirinya itu kalau disebutkan nama Allah, asma Allah, bergetar hati. Kalau diberitahu ayat Allah, baik dan kauliah maupun kauliyah, bertambah iman. Itulah. Tidak ada keraguan dan seterusnya. Inna amana faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Itu artinya kita minta surga. Ampuni aku dan Allah dan bebaskan dari neraka. Sebab di akhirat itu hanya ada neraka dan surga. Kalau minta dijauhkan neraka itu artinya minta surga itu. Iya kan? Terima kasih sampai di sini. Ternyata memang cepat waktu. Ini sejam yang ambil bukan jam 7. Nah, mulainya dari jam ini. Selamat kepada Mas Taufik telah memenangkan pertarungan, memilih menunggu daripada Bapak saya itu tadi sudah buka. Nah, itu memilih akhirat tanpa harus menunggu dunia. Ya kan? Cepat-cepat membuka jalan dia balik menengok ini. Akhirnya jalan balik. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau ada hilang. Dan yang tidak berkenan, bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.